Wah, keren. Bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Keputusan itu ditetapkan secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi. Asli, Pak. Oh, tapi udah lama tinggal di Indonesia? 4 tahun sih. Oh, 4 tahun. Ya gimana? Wah, lumayan lama ya. Lumayan lama. Iya. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa Di Taiwan bernama Ria Azizah membagikan momen ketika salah satu stasiun di Taiwan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi kepada para pengunjungnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang Indonesia di Taiwan, sehingga stasiun tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Dan kerennya banyak warganet yang menilai baru di eranya Pak Jokowi bahasa Indonesia bisa diakui dunia. Berikut cuplikan videonya. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian. Kereta dalam keadaan penuh. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Bahasa Indonesia. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI. NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi saudaraku, sahabat patroli di mana saja berada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Nah, di samping itu juga ketika Anda menekan tombol subscribe secara tidak langsung Anda telah ikut menyebarkan, menyiarkan informasi tentang kebaikan Nusantara, kebaikan Indonesia dan pembangunan yang sekarang sedang berlangsung atau berjalan di ibu kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Nah, sahabat patroli, seperti judul video intro saya bahwa bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa dunia. Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan. Dan ini telah disahkan oleh UNESCO, salah satu badan PBB, pada tanggal 20 November 2023 menjadi bahasa ke-10 untuk sidang umum UNESCO. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, memang ini karena memang Indonesia itu untuk terutama untuk penutur, kemudian negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia yang menjadi kurikulum dalam lembaga pendidikan sebanyak 52 negara. Jadi 52 negara yang ada kurikulumnya pada lembaga pendidikan yaitu bahasa Indonesia. Sangat luar biasa, yang merupakan bahasa ke-10, bahasa resmi sidang umum UNESCO, salah satu badan PBB. Nah, demikian, jadi nanti kita berkomentar di akhir video. Kita cek dulu, kita simak videonya biar tidak berlama-lama. Yuk, kita langsung lihat informasinya. Check it out, 3, 2, 1. Wah, keren. Bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Wah, Keputusan itu banget, ditetapkan Bang. secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi. 9 bahasa lainnya antara lain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Prancis, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Penetapan ini masuk akal sih, soalnya kalau menurut Duta Besar Muhammad Umar, bahasa Indonesia kini sudah punya penutur lebih dari 275 juta orang. Bahasa Indonesia bahkan sudah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara dengan setidaknya 15.000 penutur asing. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. Gimana Pak? Memang benar asli orang Indonesia atau keturunan Chinese? Aku Chinese asli, Pak. Oh, tapi udah lama tinggal di Indonesia? 4 tahun sih. Oh, 4 tahun.
Ya gimana? Wah, lumayan lama ya. Lumayan lama. Iya benar. Lo belajar bahasa Indonesianya dari siapa? Belajar bahasa Indonesianya aku dari sekolah Pak. Belajar dia bahasa Sekolah. Indonesia. 4 tahun Gimana terus sekolahnya? cepat sekali. UAD Pak. Wadah itu di mana ya? UAD itu Bapak nggak tahu. Nggak tahu. Masa? Universitas Benar. Madalan. Bapak itu agamanya apa Pak? Islam. Islam. Berarti harus tahu UAD dong Pak. Wadah itu apa ya? UAD itu Ahmad Alam Pak. Oh. Universitas Di Madalan. Jogja Pak. Dia di Jogja. Iya. Oh iya. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Dari kecil Jadi dia biasa sudah belajar di bahasa Indonesia di sekolah di sekolah. Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Wow. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Oh. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah, udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa. Udah ada fondasi ya, jadi nggak Iya, terlalu benar. lama di sini. Aku udah bisa ngomong sama driver Hebat, ojol, lancar kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Heboh di media sosial, seorang TKI yang bekerja di Taiwan bernama Ria Azizah membagikan momen ketika salah satu stasiun di Taiwan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi kepada para pengunjungnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang Indonesia di Taiwan, sehingga stasiun tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Dan kerennya banyak warganet yang menilai baru di eranya Pak Jokowi bahasa Indonesia bisa diakui dunia. Berikut cuplikan videonya. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian. Kereta dalam keadaan penuh. Bagi penumpang dengan tiket tempat duduk non-reserved, mohon untuk mengambil tempat di gerbong yang tersedia. Wah, keren banget. Di Taiwan. Ini di mana ya? Di Rusia. Ya, Rusia juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Dan bahasa cinta. Bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia. Aku Oh, nonton paling video gampang. di mana orang boleh bilang kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia. Aku udah belajar bahasa Bahasa paling Prancis, gampang katanya. bahasa Spanyol, bahasa Inggris, Ya, mungkin bahasa benar Rusia, saja. dan aku bisa bilang itu salah. Orang yang bilang gitu mereka nggak tahu kalau bahasa Indo itu ada yang formal dan gak Ada formal. formal. Nah, Oh ya, bahasa benar, gak benar. formal susah untuk aku gerti. Bisakah kamu jelaskan ke aku teks selanjutnya? Gak apa-apa literally means not what. Padahal artinya itu it's okay, It's okay, hati-hati. tidak apa-apa, it's Literally okay. means hurt. Padahal artinya be careful. Bodoh amat. Very stupid. Padahal artinya I don't care. Pedagang Oh, iya, souvenir benar. di Menara Eiffel Prancis fasih berbahasa Indonesia sampai sebut nama kota. Bahasa Indonesia tampaknya sangat mendunia. Meski bukan termasuk bahasa internasional, namun banyak warga negara asing yang ikut mempelajarinya. Tak hanya Ya, diajarkan di kampus-kampus tertentu, bahasa Indonesia kerap diajarkan secara otodidak. Bahkan pedagang-pedagang jalanan di luar negeri memancing pembelinya dengan berbahasa Indonesia. Salah satunya pedagang berkulit hitam yang menjadi viral di media sosial. Awalnya terlihat lanskap di sekitar Menara Eiffel yang berlokasi di kota Paris, Prancis. Kemudian sosok pria afro yang membawa banyak aksesoris berupa souvenir mulai menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan berupa miniatur Menara Eiffel tersebut tampak sedang ditawar oleh seorang pembeli asal Indonesia. Yang membuat terkejut adalah caranya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Wow. Lafalnya seolah-olah sedang berdagang di pasar. Katanya pedagang itu ini tidak mahal saudara, inilah kita semua orang Indonesia, kamu juga. Saya senang dengarnya. Bahkan pedagang souvenir itu mulai bercerita bahwa dirinya tidak akan memberi harga mahal untuk orang Indonesia. Ia memberikan penawaran membeli satu-satu atau memborong semuanya. Bukan hanya itu, ia juga menyebut-nyebut nama Indonesia termasuk sejumlah nama kota dan pulau yang ada di Indonesia. Selain menunjukkan kebolehan dalam berbahasa Indonesia, pedagang afro itu juga bertingkah sebagaimana orang Indonesia ketika berdagang. Ia berteriak dengan bahasa layaknya para pedagang di pasar-pasar Nusantara yang meminta pembelinya melihat-lihat barang. Ketika kembali didatangi calon pembeli yang juga berasal dari Indonesia, ia kembali menunjukkan dirinya seolah-olah sebagai orang Indonesia. Perasan tak?
Orang Luar biasa. Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Ya, Ke benar. Cina ke, India ke, Celuk Mat Semua Saleh bahasa ke, Indonesia. pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Bahasa Indonesia. Ya, benar Belum sekali. pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Saleh. Belum ada. pernah. Semua bunyi Indonesia. Indonesia. Sistem pendidikan mereka disatukan dengan satu bahasa. Bahasa Indonesia. Indonesia. Mereka melestarikan bahasa Indonesia bermula dari peringkat sekolah. Pendidikan awal rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang mereka akan capai dengan satu bahasa? Dengan penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa, mereka boleh capai dan mampu capai apa yang mereka nak. Kestabilan ekonomi, mereka mampu. Kestabilan politik, mereka mampu. Mereka dalam kelompok yang mampu Ya, capai apa yang mereka nak. Negara apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya. Soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Terus sama Good News from Indonesia, Detik dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia dengan jumlah 199 juta orang. Global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya, Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Di Vietnam, Jepang, Ya, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya, kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu gimana? Iya, bener, Nilai Bang. bahasa Indonesianya remet gak? Bangga banget. Jokowi mana Pak Jokowi? Jokowi 50.000 rupiah. Gue nggak tahu kenapa di sini Jokowi terkenal banget. Bahkan untuk belanja aja rupiah itu diganti nama dengan Jokowi. Jadi kalau mau belanja kita tanya berapa harga Jokowi gitu. Yang jawab pasti ada 50.000, 100.000 gitu. Agak sedikit unik sih belanja di sini saking terkenalnya Bapak Joko Widodo. Jokowi 500 Jokowi. 500 Jokowi. Coba pinter dia ya. Kalau di Pedagang di Rusia Arab tuh. kita biasanya makan, Ngomong ya bahasa nggak Indonesia. apa kan? Misalnya habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan gitu. Tapi Ini kalau mak di dengan sini mak makannya ngobrol bahasa Indonesia, mak bule. Rasa-rasa itu yang saya juga belajar di sini sih. Kalau nggak usah buru-buru, makan pelan-pelan. Makan pelan-pelan, Iya. nggak usah buru-buru. Tapi setelah kita punya anak ya, aku dulu juga kayak rasain. Tapi setelah punya anak, aku lihat ya, kalau aku sudah cepat-cepat makannya, tapi suamiku masih rasain Iya. gitu. Iya, tetap Itu yang Indonesia. Jadi Makannya sekarang nggak udah buru-buru. beda gitu, kita makannya aku sudah habis, suamiku masih makan gitu. 12 kampus luar negeri ajarkan bahasa Indonesia mahasiswanya. Tahu nggak sih kalau saat ini bahasa Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat di belahan dunia? Ya, benar. Hal ini bisa kamu lihat atau temui di berbagai universitas ternama di luar negeri. Loh, kok bisa? Soalnya Kok bisa? ternyata banyak universitas di luar negeri yang ajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswanya. Ditambah lagi bahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Emang beda bro. Ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Buset, aku tersinggung. Aku bilang, Nonton apa-apaan konser ini percuma. nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Dia bilang, iya percuma artinya gratis di Malaysia, buset. Iya benar. Nah demikian sahabat patroli, kita telah menyimak tadi beberapa cuplikan informasi dari sahabat-sahabat kita semua. Demikian yang memberikan informasi tentang bahasa Indonesia yang sudah mendunia. Jadi untuk penutur terbesar 9 dunia. Jadi untuk penutur terbesar 9 dunia itu adalah bahasa Indonesia.
dan bahasa Indonesia telah diakui oleh dunia, diakui oleh UNESCO yang menjadi bahasa ke-10 pada tanggal 23 November 2023. Bangga gak? Ada gak yang gak bangga? Dan bahasa Indonesia telah masuk dalam kurikulum mata pelajaran atau jurusan yang ada di perguruan tinggi di 52 negara. Luar biasa, aku bangga dengan orang Indonesia. Karena memang diakui untuk penutur daripada bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali, sekitar 280 juta penutur yang ada. Nah demikian, termasuk 15.000 penutur aktif di luar negeri. Menurut berita saya dengar seperti itu, dan merupakan bahasa ke-9 terbesar yang dipergunakan di seluruh dunia. Sangat luar biasa. Nah itulah kelebihan daripada bahasa Indonesia. Dan kalau kita melihat tadi, menyimak dari komentar dari saudara kita dari Malaysia, kelebihan dari Indonesia itu yaitu hanya menggunakan satu bahasa. Jadi walaupun dia dari keturunan apapun yang ada di Indonesia, dari Arab, dari India, dari China dan lain sebagainya, dia untuk kehidupan sehari-harinya harus berkomunikasi, berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak diperbolehkan sebenarnya untuk untuk berkomunikasi di tempat umum di Indonesia menggunakan bahasanya sendiri. Nah demikian. Itu kemarin ada ininya, sehingga mereka dari Malaysia itu membandingkan, kita bukan membanding-bandingkan, enggak. Ini karena dari videonya, dia tuh membandingkan bahwa memang karena kalau di Malaysia itu masih seperti itu, orang China berbahasa China setiap harinya, dan untuk di toko-tokonya itu masih tulisan China Talk, dan tidak mau mengganti dengan tulisan Melayu, ada katanya begitu. Ada, saya lihat channelnya. Dan kemudian orang China menggunakan bahasa China, dan dia dengan bebasnya mengibarkan bendera China di sana, yang sekarang masih sekarang menjadi polemik, belum selesai. Dan satu lagi, mereka orang India berbicara India, dan Rohingya juga banyak di sana. Bangladesh juga menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Orang Arab menggunakan bahasa sendiri. Nah begitu kalau kita terima informasinya di media sosial atau di platform YouTube ini. Nah demikian, jadi kita bangga sekali dengan Indonesia. Jadi saudara kita yang sudah WNI, warga negara Indonesia, dari keturunan apapun dia, mereka itu saya sudah tidak sanksikan lagi untuk rasa bangganya kepada NKRI ini. Jadi kalau mereka sudah beritikat untuk masuk ke dalam NKRI menjadi warga negara Republik Indonesia, jadi rasa bangganya, rasa cinta kepada tanah air tidak bisa diragukan lagi. Karena sangat beda sekali. Pernah saya menonton videonya antara India yang ada di Indonesia dan India yang ada di Malaysia. Jadi India yang ada di Indonesia itu, dia menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat fasih, lafalnya tidak ada bedanya dengan orang Indonesia asli. Dan demikian juga yang lainnya. Nah demikian. Tetapi kalau di Malaysia, mereka tidak bisa menggunakan dan tidak mau menggunakan bahasa Melayu. Itu perbedaannya. Itu kelebihan daripada kita. Jadi bukan kita membandingkan, tetapi kita harus mencari perbandingan juga dari negara-negara tetangga supaya kita lebih berkembang pemikirannya dan demikian. Bukan kita membandingkan ini jelek, ini baik, bukan begitu. Jadi saya mohon maaf, jadi saya tidak membandingkan bahwa kita lebih baik atau kita lebih jelek. Jadi ini perbandingan sebagai informasi. Kira-kira kita bisa menimang-nimang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah demikian. Jadi kalau kita menyimak dari videonya tadi, jadi saya sangat berbesar hati, sangat bangga sekali dengan Indonesia ini, di mana bahasa Indonesia sekarang sudah mendunia, sehingga kita lebih akan lebih gampang kemana saja, karena di setiap negara di
belahan benua ini pasti ada orang Indonesia. Entah itu banyak atau sedikit, pasti ada orang Indonesia. Nah, demikian informasi yang saya terima. Jadi saya berbangga dan kita berbangga menjadi orang Indonesia, dan bahasa Indonesia yang telah dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Baik Anda dari ras apa, suku apa, agama apa, jadi bahasanya tetap satu, bahasa Indonesia. Nah, demikian sahabat patroli, kurang lebih atas penyampaian saya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan ataupun pengalaman saya mohon maaf. Dan saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.